Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Kurniasari dari SD Negeri 21. Saya Eti Rahmawati dari SD Negeri Tuku Tengah 04. Dan saya Listiawati dari SD Negeri Tuku Utara 01. Kami akan melaksanakan video proses coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini Bu Eti rencana akan mengadakan proses coaching dengan Bu Lis ya. Betul. Iya. Namun sebelum Bu Eti melaksanakan proses coaching, ada observasi yang ingin saya bahas dengan Bu Eti, yaitu pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian proses coaching Bu Eti pada hari ini. Yang kedua adalah apakah Bu Eti menggunakan alur Tirta atau belum. Kemudian yang ketiga, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian yang berikutnya, bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach dengan prinsip coaching. Ya, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, Bu. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching yang akan Ibu laksanakan pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Widi. Yang pertama yaitu vision, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Karena saya sebagai coach tentunya akan mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Demikian, begitu. Oke. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching tersebut? Ya, yang jelas coaching nanti akan menemukan beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Demikian. Oke. Demikian juga Bu, untuk observasinya kita akan bertemu lagi di pasca observasi proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Lis. Bagaimana kabar Bu Lis? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga sehat ya. Iya, alhamdulillah. Kira-kira ada apa ini? Ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Ibu. Oh iya. Apa yang ingin disampaikan oleh Bu Lis? Barangkali saya bisa membantu. Iya, begini Bu. Saya ada permasalahan di dalam kelas. Jadi saya itu awal mengajar di kelas 5 mungkin bisa dikatakan ekspektasinya terlalu tinggi, tapi ternyata saya mendapati beberapa, bahkan dikatakan 80% anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, khususnya di pembelajaran matematika. Jadi setiap kali ada pembelajaran matematika sepertinya tidak mencapai tujuan dengan baik. Setelah saya cari tahu penyebabnya, ternyata anak-anak jarang belajar seperti itu. Oh, berarti permasalahannya ada di pembelajaran matematika ya Bu ya? Nah, kira-kira tujuan apa yang diharapkan oleh Bu Lis di pembelajaran tersebut? Pada ujian kali ini saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada pembelajaran di kelas saya. Nah, permasalahannya berarti pada anak didik. Sebetulnya tujuan pembelajaran yang seperti apa yang menurut Bu Lis itu
dapat tercapai dengan baik? Jadi menurut saya pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik di saat anak bisa menerima segala materi dan bisa juga dilihat dari segi nilai Bu. Mungkin dari nilai harian, nilai STS, dan penilaian akhir semester itu nilainya di atas kakak, dan seperti itu. Berarti pembelajaran itu diharapkan bisa mencapai level yang 10 ya Bu ya? Jika penilaian tertinggi itu memang di level 10, nah menurut Ibu keadaan anak-anak serta didik itu sekarang ada di level berapa ya? Sepertinya saya nilai di level 5 Bu. Jadi saya itu benar-benar harus fokus, harus bisa memilah-milah mana yang anak benar-benar sama sekali belum bisa, dari segi pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, atau ada sebagian yang mungkin sudah bisa seperti itu. Nanti banyak challenge ya Bu ya? Iya. Iya, kayaknya kalau di level 10 itu agak berat ya Bu. Iya Bu. Di level berapa nantinya Bu Lis itu diharapkan supaya ada perubahan yang akan dilakukan dan bisa untuk mencapai level yang di atas 5? Sepertinya di level 7 sudah bagus Bu. Oh iya, level 7 ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Ibu untuk mencapai level 7? Nah, saya akan membuat jam penambahan, penambahan jam pelajaran seperti itu. Oh, iya. Nah, pada jam pembelajaran, tambahan jam pelajaran, bagaimana Ibu nantinya membuat penambahan jam pembelajaran tersebut? Apa langkah-langkah yang nanti akan dilakukan oleh Ibu dalam penambahan jam pembelajaran? Jadi mungkin penambahan jam pelajaran itu sendiri saya terapkan di awal pembelajaran, seperti nanti saya resikonya mungkin harus berangkat lebih awal, masuk jam 7, berarti saya jam 6.30 sudah berada di kelas ya Bu. Sesekali juga nanti mungkin saya akan menerapkan itu di akhir pembelajaran seperti itu Bu. Oh, oke. Nah, sekarang untuk melaksanakan ide-ide yang Ibu buat, apakah membutuhkan bantuan? Sepertinya iya Bu. Saya ada gambaran ingin meminta bantuan kepada wali murid ataupun orang tua, tujuannya agar mereka bersama-sama bisa membimbing ataupun mengontrol anak saat belajar di rumah. Gitu. Iya. Kapan rencana yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Sepertinya minggu ini Bu akan saya lakukan. Oh iya, baik. Nah, sekarang sudah di akhir bulan ya. Apa yang Ibu dapatkan dari coaching pada saat kali ini? Alhamdulillah, coaching kali ini membuat saya senang. Apa yang menjadi permasalahan saya ada jalan keluar. Terima kasih atas segala masukan Ibu. Saya sudah plong rasanya Bu. Alhamdulillah, berarti Ibu itu sudah terampil. Ternyata dari permasalahan Ibu sudah menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Baik, iya, kiranya sekian Ibu ya coaching kali ini. Nanti kita lihat seminggu kemudian apakah ada perubahan, betul Ibu? Iya. Nah, terima kasih, demikianlah coaching kali ini. Terus saya nanti akan kembali ke kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, Ibu, sudah selesai ya proses coachingnya tadi. Sudah lega ya Ibu? Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, dari proses coaching tadi yang Ibu laksanakan, apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, terima kasih Bu Iti. Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Saya sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Oke. Yang kedua, dari proses coaching sudah dilakukan dengan baik,
sesuai alur kita. Kemudian Ibu juga sudah mengembangkan indikator yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi melalui prinsip coaching. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam coaching tersebut? Ya, saya ingin belajar lebih meningkatkan lagi pada proses alur filter, sehingga saya nantinya akan menggali coaching agar dalam kegiatan coaching itu berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Demikian ya Ibu, observasi coaching kita hari ini. Terima kasih, semoga kedepannya Bu Eti bisa meningkatkan kembali kompetensi yang ingin Ibu capai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, bagaimana kabar hari ini, sehat? alhamdulillah sehat Ibu, Ibu juga. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengamati proses jalannya coaching antara Ibu Setiawati dengan Ibu Widi Kurniasari. Yang sebelumnya mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Setiawati. Siap tulis? Siap. Pertama-tama, nantinya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Bagaimana antara coach dan coachee itu, apakah sudah menggunakan alur Tirta sesuai dengan yang pernah kita pelajari. Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan berikutnya bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Serta jangan lupa untuk memadukan antara prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang nantinya akan dikembangkan pada coaching kita hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Untuk yang berikutnya, kompetensi manakah yang nantinya akan dikembangkan secara spesifik? Mungkin saya akan lebih mengembangkan ke itu mendengarkan aktif, di mana secara mendengarkan aktif nanti saya bisa memberikan masukan-masukan kepada diri saya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching? Saya ingin nanti kunci saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kunci alami. Seperti itu. Demikianlah pertanyaan dari saya. Silakan nanti dilanjutkan dengan kegiatan coaching berikutnya dengan Ibu Widi Kurniasari. Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Kemarin ada WA masuk dari Ibu ya. Kayaknya hari ini minta janjian akan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Ibu. Iya begini Bu. Saya ada sedikit permasalahan di pembelajaran yang mana saya punya satu murid yang sangat usil dengan temannya. Jadi ketika pembelajaran sudah dimulai, anak tersebut ada saja tingkahnya. Mungkin dia meminjam alat tulis temannya tidak dikembalikan, kemudian dia mencuri temannya. Setelah itu ketika saya menginstruksikan ke anak-anak, itu tidak dilakukannya, dia cenderung berbuat semaunya sendiri begitu. Jadi permasalahan ada pada anak didik itu ya. Baiklah, pada pembicaraan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan?
melalui kucing kali ini saya ingin permasalahan saya di pembelajaran selesai. Selain itu juga saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang kepemimpinan pembelajaran. Oke. Apa langkah pertama yang Ibu lakukan ketika siswa tersebut mulai beraksi usil dan mengganggu teman-temannya? Waktu itu saya sengaja langsung menegurnya, Bu, kemudian menasehatinya. Memang pada saat itu anak tersebut menyesal dan berkata, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji tidak seperti itu, saya akan belajar lebih baik. Apakah di hari-hari berikutnya siswa tersebut kembali berulang, Bu? Ya, tentu saja yang namanya anaknya, Bu. Ternyata di pembelajaran berikutnya dia mengulanginya dan mengulanginya lagi. Terkadang saya begini, kalau saya terlalu banyak menasehatinya, saya pikir lama-lama nanti barangkali dia jadi tidak mau berangkat sekolah karena mungkin dikira saya terlalu menyudutkannya di depan teman-temannya begitu. Begini, Bu, apakah Ibu dengan ilmu segitiga restitusi yang sebelumnya pernah Ibu dapatkan, Ibu ingat Ya Ibu, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Kurniasari? ya, alhamdulillah sudah, Bu. Ya, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya. Di kucing ini saya sudah melakukan sesuai alur kita sehingga dari alur tersebut bisa menggali potensi kucing tersebut. Ya, dari proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Kucing juga, coach juga sudah menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan pada kucing, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam coaching tersebut itu? Ya, saya ingin lebih meningkatkan kompetensi proses alur kita dalam menggali kucing yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, semangat ya Ibu ya. Iya Ibu. Demikian observasi kucing kali ini dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Widi. Waalaikumsalam, Lis. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Sepertinya ada agenda kucing Ibu hari ini dengan Ibu Eti ya, betul? Betul sekali, Bu. Iya, tapi sebelum Bu Widi sama Bu Eti melakukan kucing, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bisa ya? Bisa. Ya. Sebelum melakukan kucing sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada kucing kita hari ini, Coach dan Puji akan saya amati dan nilai sesuai alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Puji dan juga bagaimana Puji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Seperti itu Bu ya Bu ya. Terus jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Nah, tentunya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching saya dengan Bu Edi. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan berbobot. Iya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh. Iya. Terus pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing kali ini?
dalam proses coaching saya dengan Bu Eti nanti, saya ingin Kuci dapat menyelesaikan permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggali kompetensi Kuci. Demikian dulu ya Bu ya, pra observer kali ini silakan Ibu melakukan Kuci sama Ibu Eti. Ya, terima kasih Bu. Saya akhiri dulu ya Bu ya. Silakan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Iti? Alhamdulillah sehat juga. Sepertinya ada yang ingin Ibu ceritakan pada saya. Silakan. Betul Bu Iti. Kemarin saya WA, saya minta waktu sama Bu Iti untuk mengcoaching saya. Begini Bu Iti, di pembelajaran saya dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Dari sekian banyak anak tersebut ada 5 anak yang sama sekali tidak bisa membaca. Apalagi untuk mengenal huruf, anak tersebut merasa kebingungan. Padahal anak-anak yang lain itu sudah lancar, sehingga terjadi ketertinggalan pada 5 anak tersebut. Oke, jadi permasalahannya adalah anak belum bisa membaca, Bu. Nah, apa tujuan Bu Eti dalam proses coaching kita kali ini? Ya, tujuan saya itu pastinya supaya anak yang belum bisa membaca tersebut bisa menemukan langkah-langkah atau metode untuk belajar membaca secara lancar. Kira-kira nih langkah awal apa yang Ibu ambil untuk menyelesaikan permasalahan Ibu menuntaskan siswa yang belum bisa membaca? Iya, yang pertama saya pastinya mengelompokkan ke 5 anak tersebut. Saya cari tahu, saya identifikasi dari kelima anak tersebut apakah memang latar belakang keluarganya itu sudah mendukung. Ternyata dari yang saya amati, kelima anak tersebut belum pernah mengenyam pendidikan di zaman kanak-kanak, sehingga kelima anak tersebut sama sekali belum pernah diperkenalkan huruf-huruf dari orang tuanya. Begitu begitu. Kayaknya saya juga akan melakukan beberapa langkah dengan membagikan kartu huruf mungkin ya, dari agar kelima anak tersebut bisa mengetahui bentuk huruf yang nantinya yang harus dihafalkan oleh mereka. Oke. Kira-kira nih Bu Eti kan mungkin lebih paham dengan karakter siswa-siswi Bu Eti ya. Kira-kira kalau Ibu membagikan kartu huruf kepada mereka, bagaimana reaksi mereka? Iya, tadinya reaksi mereka itu pastinya bingung. Buat apa sih ini kartu huruf? Nah, saya coba nanti kasih penjelasan. Saya arahkan untuk kartu huruf ini dibaca, dipelajari, kemudian dipahami dan dihafalkan, dibawa ke rumah untuk minta bantuan bimbingan orang tua ataupun kakak-kakaknya. Nanti kalau sesudah dihafalkan, besok akan diulang lagi di kelas. Demikian. Kapan waktu Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut? Mengumpulkan tugas anak, kemudian tadi kan anak tersebut diberi tugas di rumah, kemudian dikumpulkan. Karena tidak semua anak tidak bisa membaca, lalu anak yang tidak bisa membaca itu kapan waktunya untuk mengumpulkan tugas tersebut? Iya, setiap hari saya ulang dan nantinya saya di situ bisa mengetahui ada peningkatan berapa persen dari anak tersebut. Kalau masih ada yang belum, tentunya saya berikan beberapa yang cepat
lagi, termasuk berkolaborasi dengan orang tua. Target untuk penyelesaian metode yang Ibu kerjakan ini berapa lama? Iya, sekitar 2 minggu itu. Sekitar 2 minggu ini nanti saya akan usahakan kalau seandainya sudah ada kemajuan, nantinya saya akan lakukan langkah-langkah berikutnya. Tetap semangat terus untuk kelima anak tersebut supaya bisa lancar pembelajarannya. Ini misalkan Ibu, misalkan dalam jangka waktu 2 minggu itu metode yang Ibu jalankan selesai, namun Ibu menjumpai kendala ada 1 atau 2 anak yang masih belum bisa baca. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, yang saya lakukan yang pertama pastinya saya berkoordinasi dengan orang tua. Saya beritahukan cara-caranya, metode apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut. Kalau seandainya masih mengalami kesulitan, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Kemudian saya akan melakukan kolaborasi juga dengan kepala sekolah. Oke, sepertinya memang Bu ini sebetulnya sudah jago ya dalam menyelesaikan pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan apa yang Ibu rencanakan dalam proses kita kecintaan ini? Secepatnya Ibu, kemungkinan besok, pastinya besok. Besok saya akan buat rencana, saya akan tindak lanjuti, saya praktekkan, kemudian saya akan melakukan proses tersebut sampai 2 minggu ke depan. Oke. Kalau begitu saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Semoga di pertemuan kita berikutnya saya mendengar cerita dari ibu-ibu sudah berhasil melaksanakan pembelajaran. Terima kasih atas waktu coaching hari ini. Saya sangat senang, saya merasa lega karena telah coaching oleh Bu Yudi, sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam hati saya itu sepertinya sudah terluapkan, sudah ada beberapa solusi yang akan saya lakukan. Terima kasih ya. Begitu saya akhiri proses coaching kita kali ini ya Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, proses coaching Ibu Witi dengan Ibu Eti sudah terlaksana. Ya, alhamdulillah Bu. Di sini saya sebagai observer akan memberikan pertanyaan setelah proses coaching tadi ya Bu ya. Ya, pertama untuk pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pertama kali tadi saya sudah melaksanakan alur tirta dalam proses coaching. Kemudian saya juga menggali potensi kunci saya sehingga kunci dapat menyelesaikan permasalahannya dan meningkatkan kompetensi yang ingin ia capai. Iya, baik. Dari proses coaching sudah dilakukan dengan baik sesuai alur tirta. Coach juga sudah menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan kepada kunci sehingga kunci bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi, dan juga coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching tersebut? Saya ingin mengembangkan potensi saya dalam proses alur tirta ketika saya melakukan proses coaching kembali menjadi coach. Ya. Kita tadi pertanyaan pasca observer. Terima kasih ya Bu. Semoga apa yang sudah dilaksanakan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya akhiri ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.